Hai guys, selamat siang. Apa kabar sahabat-sahabatku yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Hari ini aku akan membagikan tutorial cara menurunkan tegangan phantom ya guys, dari 48 volt ke 5 volt guys. Dan di sini sampel yang saya gunakan adalah mixer Asle Premium 6 ya guys. Dan tutorial ini mungkin berlaku untuk semua mixer ya guys, apalagi mixer kecil yang sejenis dengan ini. Oke guys, langsung saja kita ke tutorialnya. Seperti biasa ya guys, sebelum kita masuk ke tutorial, kita siapkan dulu alat-alatnya guys yang perlu digunakan ya. Yang paling utama dan wajib adalah voltmeter ya guys, karena ini kita gunakan untuk mengukur tegangan guys, biar kita tidak salah sambung ya guys. Dan yang berikutnya ada solder ya guys, sama timahnya ini nanti untuk menyambung kabelnya, dan sebuah obeng ya guys, atau gunting jika diperlukan. Oke guys, kita cek dulu ya tegangan phantomnya dari mixer ini apakah benar ya guys. Cara ngecek tegangan phantomnya gini ya guys, kalian lihat monitornya ini, kita tekan tombol ini ya guys. Ini adalah tombol untuk menghidupkan tegangan phantom ya, kita hidupkan semua guys. Dan saya kasih satu sampel ya, kalau nggak dihidupkan itu seperti ini ya guys, tegangan yang terdeteksi. Kabel hitam kita masukkan ke bagian port yang sebelah kanan ya, yang merah sebelah kiri. Ini enggak terukur tegangan ya guys. Coba kalau yang sudah dihidupkan kita ukur guys. Di situ terukur 46,9 ya guys. Mungkin avometer saya yang kurang akurat, tapi nggak apa-apa ya guys, masih mendekati angka 48 volt. Dan yang ini kita ukur juga guys, sama ya guys. Ini juga sama. Kemudian coba kita ukur yang ini, siapa tahu saya bohong gitu ya guys. Ini guys ya, sama juga guys. Kenapa mix tegangan phantom ini diperlukan untuk sebuah mixer ya guys? Karena tegangan phantom ini diperlukan untuk bagi kalian yang menggunakan mic condenser ya guys, karena mic condenser ini tidak bisa bekerja jika di inputnya tidak ada tegangan ya guys. Dan tegangan phantom ini bisa diturunkan ke 5 volt ya guys, karena mic condenser itu sebenarnya tidak membutuhkan tegangan yang tinggi guys. Karena resiko dari tegangan semakin tinggi itu semakin berisiko terjadinya konsleting ya guys, dan mic condenser ini cepat rusak guys. Oke guys, mari kita buka mixernya ini ya guys, karena kalau kita mau mengubah tegangannya kita harus membongkar mixernya. Kita matikan dulu guys. Kemudian kita lepas skrupnya ya guys. Oke guys, sambil saya lepas skrupnya ya guys, kalian tetap simak videonya. Ini di tempat saya anginnya agak ribut guys, karena di sini cuacanya mendung dan mau hujan. Jadi lumayan agak berisik ya guys. Mungkin ini bentar lagi hujan guys. Oke guys, sabar ya guys. Ini tinggal mungkin 4 skrup lagi guys. Dan jangan lupa ya kalian sediakan wadah buat tempat skrup ya guys, biar nggak hilang guys.
tinggal 2 guys. Oke guys, sudah selesai. Mari kita buka casingnya. Tara. Jadi daleman mixernya seperti ini ya guys. Nah, seperti ini. Bentar guys, saya duduknya kurang nyaman guys. Oke guys, langsung saja ya ke tutorialnya. Sebelum kita sambung kabelnya, kita cek dulu guys tegangan-tegangannya di pin-pin ini. Yang 48 volt itu yang mana ya guys. Kabel hitam kalian tempelin di ground ya guys, terserah jalur mana saja, yang penting masih jalur ground. Dan yang merah kita tempelin ke pin-pin ini ya. Oh lupa guys, belum saya hidupkan guys, sorry guys. Kita hidupkan dulu adaptornya, lalu kita hidupkan mixernya. Sudah hidup ya guys. Oke guys, kita ulangi guys, kita cek ya. Satu di jalur ground dan satunya kita tempelin sini. Dan ini berarti kaki ini adalah kaki negatif ya guys, atau negatif 15 volt. Dan di sini terukur minus 14,8. Dan kita ke kabel kuning ya guys, pin yang kabel kuning 48,9. Nah, ini adalah jalur tegangan phantom ya guys. Jadi nanti kabel ini kita cabut. Dan yang kabel hitam ini adalah ground, dan yang merah ini ya guys, coba kita cek tegangannya. Ini lari ke saklar ini guys ya, 14,7 volt, dan ini adalah tegangan plus 15 nya. Anggap aja ini avometer saya kurang akurat ya guys, atau mungkin ini tegangannya sudah berkurang karena kena beban ya guys, karena mixernya sudah hidup. Oke guys, tadi yang ini ya, saya ulangi lagi. Kabel warna kuning ini ya. Dan saya tidak merekomendasikan kalian untuk berpacu pada warna kabel ya guys. Mungkin bisa berbeda-beda warna ya, walaupun jenisnya sama. Jadi kalian harus ukur pakai avo begini ya guys. Dan kita lepas kabel yang ini ya guys. Oh iya guys, lupa guys. Dan untuk bagian modul ya, karena nanti kita tegangan phantomnya kita ganti pakai 5 volt, kita ambilkan dari modul ini ya guys. Modulnya itu yang ini guys. Ini adalah modul dari mixer ini ya guys, atau bisa dibilang ini otaknya guys. Ini terdapat 2 input kabel ya, yang satu isi 4, yang satu isi 2. Dan untuk tegangan dari modul ini biasanya kabelnya yang 2 ini ya guys. Coba kita cek gini guys cara ngeceknya. Karena ini larinya ke sini ya, yang 4 kabel ini biasanya jalur input dan output audio ya guys. Kita cabut ini ya guys. Saya cabut. Ini masih hidup ya. Ini guys. Masih hidup. Saya cabut kabelnya guys. Tuh guys, mati guys. Jadi fix ini adalah kabel supply dari modul ini guys. Sekarang kita cek apakah benar tegangan dari modul ini adalah 5 volt ya guys. Satu ke ground, satu ini ada 2 pin ya guys. Salah satu kalau nggak terukur tegangan begini, ini artinya adalah kaki ground ya guys. Dan satunya guys. Nah ini terukur 5 volt. Jadi nanti kita sambung kabel yang warna kuning ini ke pin yang ini ya guys, 5 volt ini ya guys. Karena pin soket yang ini kita gunakan untuk modul ya guys, kita cari pin yang masih ada di blok sekitar sini ya guys, yang tegangannya 5 volt. Caranya gini guys, seumpama kalau ini jalur ground ya guys, nggak ada tegangannya, ini juga ground. Kalau ini 1, 2, 3 ini jalur potensio ya. Kita coba cek yang 2 ini guys, berarti ini ground. Nah ini guys, jadi bisa kita sambung di sini ya guys.
Untuk yang di rumah mixernya sama dengan saya, kalian bisa tandai ya, ini 5 volt. Kaki yang ini ya, yang sebelah kanan ini ya. Atau ini yang lebih deket guys. Ini ground. Yang satunya ini ya guys. Ini guys terukur 5 volt, oke. Nanti kita sambung di sini atau di sini boleh ya guys, terserah. Ini ada 2 jalur ya guys. Kita tancapkan lagi. Oke, nyala ya guys. Dan sekarang kita matikan dulu power supply dari mixernya ya guys. Kemudian kita lepas kabel kuning ini ya guys, karena yang terdeteksi 48 volt tadi kabel ini. Kita lepas ini ya guys. Kemudian kita sambung ke, saya sambung di sini aja ya guys. Oke guys. Kalau sudah, coba kita cek ya guys tegangan pentemnya apakah sudah berubah atau belum. Ini ya guys, bisa kalian lihat. Ini saya sambung di sini guys. Kita balik dulu mixernya guys. Kita hidupkan lagi power supply-nya ya. Lalu kita hidupkan mixernya. Oke guys, kita cek. Ini tegangan pentem belum saya on kan ya. Kalian simak ini monitornya. Ini enggak terukur tegangan ya guys, 0 volt. Coba kita hidupkan guys. Apakah sudah berubah ke 5 volt ya guys? Tuh. Ada terukur 4,9 ya. Coba kita hidupkan semua guys. Kita ukur satu-satu ya. Oke guys, ini tegangan pentemnya sudah terukur sekitar 5 volt ya guys. Dan untuk membuktikan apakah tegangan pentem jika kita turunkan ini berfungsi apa tidak ya guys, saya mau coba dengan pakai speaker multimedia ini ya guys. Oke, ini volume master kita mentokin ya. Kemudian aku di sini cobanya pakai mic condenser merek asli ya guys. Ini merek apa saja boleh ya guys, yang penting masih mic condenser. Dan jika kalian beli mic condenser itu kalian dapatnya kabel yang model begini ya guys, yang pakai jack 3,5 mm, sedangkan di port mixernya itu menggunakan kabel jenis ini ya guys, kabel mic yang 3 pin ya guys, yang seperti ini guys. Ya. Dan nanti kalian kalau mau pakai mic condenser ya guys, kalian bisa belikan kabel yang seperti tadi ya guys, kalian bikin sendiri, kalian sambung sendiri. Dan untuk tutorial penyambungan kabelnya lain waktu ya guys. Dan saya di sini gunakan aja kabel aslinya ya guys. Apa bisa bang kok kabel itu dihubungkan dengan mixer ini? Caranya gini guys, kalian beli ini ya guys, jack mic yang model seperti ini. Bentar guys, aku buka dulu ya. Ini dalemannya guys. Tuh agak susah guys. Nah, ini ya guys, dalemannya tuh seperti ini guys. Dan ini sama ya yang saya gunakan. Cuman di sini untuk menghubungkan kabel kondenser yang jenis tersebut ya guys, yang pakai jack 3,5 mm, kalian bisa gunakan port headset bekas seperti ini ya guys, yang female. Nanti yang kaki ground kalian sambung ke ground, dan yang bagian output audio ini ya, yang paling belakang sendiri, kalian sambung ke tegangan pentem yang 5 volt. Kita coba ya guys, apakah ini berfungsi atau tidak ya guys.
kita hubungkan ya guys ke lubang headset female ini. Jadi seperti ini ya guys. Lalu kita tekan tombol phantomnya. Oke guys, kita gainnya kita mentokin ya, kita atur volumenya dari sini. Cek 12, cek 12, cek 12, cek 12. Ini kalau saya besarin nanti feedback ya guys. Coba guys, kalian bisa dengar ya, yang artinya mic condenser ini berfungsi ya guys. Coba kalau kita matikan tegangan phantomnya, kita putar sampai mentok pun nggak bakal respon ya guys. Cek 12, cek 12, monitornya nggak mau bunyi. Cek 12, cek 12, 12, 12, one low 12, 12, 12, 12, 12, one low 12 dicoba. Cek 12 dicoba. Cek 12 dicoba. Cek 12 dicoba. Oke guys, kalian sudah bisa dengarkan sendiri ya. Ini mikrofon kondensernya berfungsi. Jadi gitu ya guys. Untuk mic condenser itu sebenarnya tidak membutuhkan tegangan yang terlalu tinggi ya guys, karena bisa berisiko konsleting listrik ya guys, atau konslet, dan bisa merusak perangkat guys. Oke guys, sebelum saya tutup tutorialnya, ini aku ada saran lagi guys untuk kalian. Kita matikan dulu. Untuk keamanan ya guys, biar mixernya awet nggak gampang rusak, kabel adaptor yang bagian di sini ya guys, yang bagian pinnya ini sangat rawan putus ya guys, yang di dalam. Jika kabel ini tertarik atau tertekuk gini ya guys, atau sering dongkak di gini-ginikan gitu ya, ketarik atau gimana, ini sangat berisiko putus di dalam ya guys. Risikonya gini guys, jika seumpama kan ini pakai 4 kabel ya, ground, min 15 volt, plus 15 volt, plus 48 volt ya guys. Jika seumpama ya kabel ground nggak putus, kemudian kabel negatif putus, atau kabel positif yang 15 volt putus, dan kabel tegangan phantomnya juga ikut putus ya guys. Bahayanya gini, kalau kabel tegangan phantomnya itu sampai nempel ke pin yang bagian minus 15 atau plus 15, itu bisa merusak rangkaian mixer ini ya guys. Jadi untuk keamanan, kalian bisa potong kabel yang 48 volt ya guys, yang di dalam adaptor ini guys. Kalian cek pakai AVO mana yang 48 volt, kemudian kalian potong kabelnya ya guys, dan kemudian kalian isolasi. Dan untuk keamanan lebih lanjut ya guys, ini kalian buka ya guys, nanti kalian buka di rumah, kalian praktekkan sendiri, kalian tambah isolasi ya guys. Seumpama nanti ada kabel yang putus, itu tidak langsung nempel ke pin ya guys, tapi nempel ke isolasinya. Cuman jangan tebel-tebel ya guys, nanti nggak bisa masuk. Oke guys, ini punya saya ini sudah saya double pakai isolasi ya guys, dan nanti saya mau potong kabel tegangan phantom yang di dalam sini ya guys. Dan oke guys, sekian saja tutorialnya, dan untuk yang lain-lain mungkin bisa saya bahas di konten saya yang berikutnya ya, terutama untuk review mixer ini ya guys, karena saya belum sempat kasih review. Oke guys, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.